ya, jadi ini ya. Jadi pastikan bahwa tidak ada massa telat. Kita lihat ya. Kita masukkan ke hidung ya, seperti ini ya. Usahakan ini tidak jatuh ke bawah, tapi ini jadi lebih nyaman ya. Ya, nah sebelah udah masuk seperempatnya, pasien suruh telan bu ya. Pas dia telan masuk ya, pastikan sebentar ya. Pasien tidak nyaman nih ya, mungkin agak sakit gitu ya. Ya sudah siap bu, izin ya saya masuk lagi. Tarik nafas, jangan tarik nafas ya. Kalau nafas nanti dia masuk ke pernafasan. Ditelan ya, ditelan. Oke, telan lagi bu. Sampai mana batasnya? Sini ya. Iya. Ya sini ya. Telan. Oke, bagus. Telan kembali. Ini pantum untuk NGT atau enggak sih? Kayaknya bukan patung NGT, ada satunya di sebelah sini. Ya, udah. Terus apa lanjutnya? Ya, kemudian kita cek ya. Kita pakai 10 cc berisi udara ya. Ya kita ini ya, kita buka. Kita dengar suaranya ada tidak ya di perut sini ya, abdomen sini kan ada tulang iga bawahnya ya, abdomen ya sebelah kiri. Jangan sampai di sini ya, ini hati, ini abdomen ya. Nanti kalau misalnya terdengar bunyinya adalah dup gitu ya, kayak ada masukan udara ya. Ini nggak usah lambat-lambat ya, jadi cepat ya masukinnya. Nah ini ya, terdengar bunyi dup gitu ya. Kemudian pastikan selangnya tidak menggumpal di mulut ya, dengan cara melihat itu. Izin tuh saya buka mulutnya sedikit, saya periksa ya. Oke, tidak menggumpal. Oke, selanjutnya adalah kita tarik ya. Nah, ini cari kok dalam yakin masuk, tarik ada enggak cairan lambungnya pada pasien gitu ya. Kalau ada kita boleh buang atau kita juga masukin kembali karena masih steril ya. Apa, terus nanti baru kita bilas ya. Oke, selanjutnya kita fiksasi ya. Fiksasi seperti ini ya. Jadi kalau pasang plester adik-adik ya seperti ini. Nah seperti ini ya. Oke,
udah. Kemudian kalau misalnya pasiennya ingin minum atau masukkan udara waktu TC jika ada gelombang udara maka ya bisa juga adik-adik cek dengan air seperti ini. Kemudian ya kalau ada gelembung udaranya berarti dia masuk ke paru-paru kan, pernafasan ya. Tapi kalau tidak berarti dia masuk ke lambung ya. Kemudian bagaimana cara memberikan nutrisi ya? Pertama kita kasih air dulu, nanti kita berikan sekitar 5 cc, kita tes dulu ya. Pada saat kita semprot, kita masukkan, kemudian kita tambah lagi 10 cc gitu ya. Pastikan jangan sampai, kalau misalnya pasien sedak hati-hati ya. Seperti ini, set gitu ya. Ini kan karena bukan manusia ya, kantung, jadi basah nanti ya, masukin ya. Kemudian kalau misalnya memberikan nutrisi pada klien, ini pakai selang NGT ya. Ini berupa cairan susu atau bubur saring gitu ya. Dimasukkan seperti ini adik-adik ya. Misalnya dapatnya 50 cc pelan-pelan, nggak bisa langsung serut, nanti kesedap pasiennya muntah. Pelan-pelan ya, sambil dilihat gitu ya. Ini pelan-pelan ya. Jangan diajak ngobrol, nanti pasiennya aspirasi ya. Keluarganya aja yang diajak ngobrol, sambil diajarin kalau misalnya nanti di rumah dia harus pakai NGT ya. Oke, kemudian kalau misalnya udah selesai semuanya, jangan lupa dibilas ya dengan air putih. Seperti adik-adik kalau makan minum kan harus kasih air putih juga kan, pasien juga sama ya. Jadi tidak hanya kasih makan, kasih minum juga pasiennya ya. Yes, sir. Nah, kita lihat berapa pemberian minum makannya pada pasien ya. Semprot lagi dapat 10 cc ya, sampai bersih selangnya ya. Baru itu kita tutup ya, seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini belum saya kemaskan untuk pemasangannya? Sudah ada gambaran ya. Oke. Lanjut kita kemaskan barang-barangnya setelah kita gunakan dengan rapi ya. Oke, selanjutnya ya kita rapikan ini ya. Ini kan kotor nih, biasanya ada bekas jelly atau gitu. Jadi lipat lagi seperti ini. Ini kita sensor dan kita ikat ya. Oke, baik, baru kita terminasi. Kita rapikan kliennya. Oke, baik. Ibu, gimana setelah kita lakukan pemasangan sel NGT? Sakit ya tadi ya, agak ya, karena memang ada benda asing masuk ke dalam tubuh berupa selang. Ya, ini secara umum saya sampaikan ya, tadi kita udah cek ya. Jadi ada dokumentasi, catat di bukunya ya. Ya, subjeknya, objektifnya adalah terpasang selang NGT, dicatat biar nggak lupa. Lakukannya. Udah, telah terpasang selang NGT, objektifnya ya, telah terpasang NGT ya, NGT terus ya, NGT masuk ke area lambung. Tadi sudah dites dengan apa namanya, air ya,
masuk sekitar berapa cc tadi? 15 cc. Kemudian ada residunya positif ya, residu asam lambung ya, cairan lambung positif, residu cairan asam lambung. Terus kemudian bisin ususnya juga tadi normal ya, 10 kali per menit. Kemudian ya pas refleks menelan positif ya, refleks menelan positif. Kemudian rencana berarti A-nya adalah masalah, misalnya ini masalah tentang nutrisi ya, saya terkait dengan defisit atau gangguan menelan ya, defisit nutrisi A-nya. P-nya planning selanjutnya adalah defisit nutrisi teratasi. P planningnya adalah pemberian sonde ya, nutrisi melalui via NGT ya, pemberian nutrisi enteral via NGT ya, pemberian nutrisi enteral via NGT ya, 50 cc ya, susu misalnya ya, 50 cc susu. Oke. Baik Ibu, tadi kita sudah lakukan pemasangan NGT dan rencananya nanti siang itu ada pemberian makan ya berupa susu cair sekitar 50 cc untuk membantu cukupnya kebutuhan nutrisi yang ada pada Ibu ya. Nanti kita berikan melalui selang ini. Jadi nanti tidak perlu mulut, tapi kalau misalnya Ibu pengen haus, pengen apa, boleh dibasahin bibirnya ya biar nggak terlalu kering, dan minum madu, dan sambil latihan refleks menelan juga boleh pakai sendok ya, keluarganya nanti boleh. Nanti kita dampingi cara memberikan makan lewat sendok ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, oke, tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Saya undur diri, semoga lekas membaik dan Ibu tetap semangat ya untuk menjalani perawatan hari ini. Saya undur diri, terima kasih ya. Baik, nah seperti itu ya yang kita lakukan. Jadi setelahnya juga kita kontak ulang untuk kegiatan dan memberikan edukasi dan doa kepada pasien sehingga pasien segera sembuh. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau misalnya pas insert NGT itu ada obstacles, itu berhenti kan Ya. pasien kesakitan gitu? Jadi kalau misalnya pasiennya saat dimasukkan insert ke dalam NGT-nya, nanti dihentikan, dicek dulu apakah selangnya menggumpal di dalam mulut. Biasanya pasiennya nggak sadar ya, pasien nggak sadar menggumpal dalam mulut gitu ya, nanti dicabut lagi. Tapi yakinkan, jadi misalnya itu ya separuh jalan, adik-adik boleh juga ngecek. Misalnya ada separuh jalan, nanti adik-adik dicek dulu, wah menggumpal nggak selangnya gitu ya. Kalau udah yakin menggumpal, masuk sambil dia menelan, bukan ditarik nafas tapi menelan ya. Ibu ditelan, pas saya berhenti kan telan, efek menelannya ada. Kalau misalnya pasiennya nggak sadar gimana, minta tolong dimenelan. Kalau misalnya pasien nggak sadar juga pasti ada efek menelan ya. Jadi saya akan, karena ada benda asing masuk ke dalam tubuhnya, dia menelan. Oke, ada lagi. Dan tapi kalau adik-adik nanti ke rumah sakit, ini tindakan invasif ya, jadi tidak boleh sendirian, jadi harus didampingi kakaknya. Jadi kalau kakaknya mau masang NGT, adik-adik inisiatif, kak mau masang NGT ya, ikut, adik-adik ikut niat gitu. Minimal adik-adik bantu di samping kakaknya, misalnya minta tolong apa, kakaknya adik-adik bantu dulu. Jadi nggak boleh kerja ini dikerjain sendiri, kecuali nanti adik-adik udah jadi perawat ya, kondisi mahasiswa. Tapi kalau dia kali mau nyoba boleh nggak? Boleh, tapi harus ada kakaknya. Misalnya kak pengen nyoba, udah berapa kali lihat tuh penasaran pengen nyoba tuh, ya udah nyoba, tapi kakaknya di sampingnya gitu. Kak pengen nyoba masang langsung gitu, karena tadi udah lihat. Kalau ada pasien lagi boleh nggak masang? Boleh ya gitu. Ya, harus coba. Kalau misalnya adik-adik nggak nyoba, nggak perlu sensasinya ya masang ini. Jadi harus coba, kak pengen nyoba, kak pengen try gitu ya, pengen melakukan. Jadi jangan ragu-ragu, jangan kalau ada tindakan malah adik-adik lari, malah nggak mau ke pasien gitu ya. Kasian kan, udah baik, udah belajar di kampus, tinggal praktek di rumah sakit. Oke, ada lagi? Itu selama ini emang terpasang seperti itu? Iya, ini karena kaku ya jenisnya, dan juga ini kan pada pantom ya, jadinya tidak nyaman ya. Kalau misalnya ini bisa turun sendiri, jatuh sendiri ya. Lentur ini jenisnya kaku ya, ada beberapa jenis ya, ini merek-merek yang kaku, ada yang lentur gitu ya.
Ini kan pada manusia nggak kayak seperti ini, seperti ini. Kalau misalnya ada yang perlu pasang plester, sini juga boleh dipasang plester ya. Jadi tambahkan plester di sampingnya biar nggak kelihatan berdiri. Dirapikan ya biar bagus, dengan asal-asal nanti kelihatan nggak, karena ini kan di bagian wajah jadi estetiknya ada ya. Harus diperhatikan estetika pemasangannya. Ya, sambil ada lagi yang nanya yang lain silahkan. Berarti Pak, Mm-mm. sifatnya tuh bersih ya Pak, tidak harus steril. Iya, kan karena kan pencernaan kan juga nggak steril kan, kecuali pembuluh darah ya itu steril. Ya, kalau pembuluh darah itu steril karena ada cairan. Ini karena dia. Kalau ada masalah kucing Oke. ya, mata kiri itu tuh Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Ya, kalau cukup silahkan nanti dilakukan latihan ya adik-adik, mumpung ada alatnya. Latihan ke jam 8 saya nguji ya. ya Pak. Jam 8. Baik, biasa disuruh bikin laporan praktikum nggak? Enggak. Oh, oke. Baik, berarti tinggal cuy coba ya si pasiennya ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik besok-besok kalau misalnya mau praktik